Aku gitu. Yang tabel apa gimana ya? Tabelnya grafik. Gonku lo gak iki, gonku.
Selamat pagi semuanya. Yuk kita siap-siap. Kuliahnya akan segera kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai untuk kuliah hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Berdoa dipersilahkan. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kedua ya dengan materi adalah protein terapeutik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bioteknologi reminder seperti mereview kembali apa yang sudah pernah mungkin Anda dapatkan seperti pengertian istilah bioteknologi, kemudian pemanfaatan bioteknologi secara konvensional, kemudian ada pengertian sedikit tentang bioteknologi modern. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu produk bioteknologi yang paling banyak jenisnya, yang paling banyak izin edar produknya. Nah, bioteknologi itu menghasilkan beberapa produk sebetulnya ya. Ada yang kelasnya protein, ada yang kelas produknya adalah vaksin, ada yang antibodi. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan protein. Di sini Anda bisa lihat protein terapeutik judul kuliahnya. Berarti kan sudah kelihatan bahwa hari ini kita akan membatasi bahasannya pada protein-protein yang digunakan dalam proses terapi. Ya. Nah, protein sendiri punya peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mungkin saya bisa dibantu baca slide ini. Di sini ada Mbak Ade Lia Tirta. Ya, dibaca coba slide-nya, Dek. Yang pertama adalah protein. Protein dalam tubuh berperan sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh atau enzim. Penyusun protein membran, contohnya reseptor dan protein membran. Protein sitoskeleton memberikan support pada sel. Protein transport, contohnya albumin dalam darah, dan yang terakhir hormon dan lain-lain. Abnormalitas atau mutasi pada protein, penyakit, protein yang dikoreksi. Oke, terima kasih Mbak Ade. Jadi di sini dijelaskan tentang fungsi protein. Protein itu punya fungsi yang sangat banyak. Di dalam tubuh kita, Anda mengenal ada berbagai jenis hormon. Ada hormon misalkan estrogen, progesteron, ya toh hormon-hormon di tubuh wanita yang jumlahnya akan berfluktuasi tergantung pada siklus bulanan Anda. Itu masuknya juga kelasnya protein. Kemudian ada enzim ya banyak sekali jenisnya. Ada enzim pencernaan, contohnya mulai dari amilase, protease, lipase, ya. Jadi kan banyak sekali jenis enzimnya. Selain berfungsi sebagai enzim, sebagai hormon, protein ini juga berfungsi mentransport zat gizi dalam tubuh kita. Jadi makanan yang menjadi unsur penyusun tubuh kita itu kan diabsorb dari saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan akan diserap ada karbohidrat atau dalam bentuk glukosa, ada lipid, ada protein dan sebagainya. Coba Anda bayangkan ya, darah kita, komponen darah kita yang paling besar adalah air. Air secara alami tidak akan bisa bersatu dengan lemak ataupun minyak. Ya toh, padahal minyak itu menjadi salah satu nutrisi yang harus dipenuhi. Nah, gimana caranya supaya si lemaknya tadi yang tidak bersatu dengan air bisa sampai ke tempat yang dibutuhkan?
Nah, supaya sampai di tempat yang dibutuhkan, dia memerlukan alat untuk transportnya. Alatnya ini namanya protein transport. Protein transport yang membawa zat gizi dari pencernaan ke tempat yang dibutuhkan, jenisnya ada banyak. Ada albumin, ada transferin, dan sebagainya. Masuknya di mana? Masuknya dalam klasifikasi protein juga. Ya, jadi karena protein itu fungsinya sangat besar sekali dalam tubuh, jika terjadi perubahan pada protein, abnormalitas atau perubahan pada protein itu disebabkan karena proses mutasi. Ya, mutasi itu adalah perubahan tetap pada DNA. Hal ini akan dikenali oleh tubuh sebagai penyakit. Ya, toh berarti penyakitnya itu penyebab utamanya karena kerusakan atau perubahan pada protein yang membuat protein itu tidak bisa berfungsi. Nah, kalau seperti itu jadinya gimana? Lah, masalahnya kan di protein, berarti ya yang kita perbaiki adalah proteinnya. Sehingga untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena protein, maka perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengkoreksi proteinnya. Nah, ini adalah landasan teori kenapa protein digunakan dalam pengobatan. Ada beberapa penyakit yang erat kaitannya dengan kerusakan protein. Ya, contohnya adalah diabetes mellitus. Meskipun diabetes mellitus ini juga bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa tipe, tidak semua diabetes mellitus terjadi karena kerusakan atau kekurangan protein. Ya, bisa jadi karena faktor lain. Diabetes yang disebabkan karena kurangnya produksi insulin disebut diabetes mellitus tipe 1 atau dependent insulin. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena tubuh kehilangan kemampuan untuk menghasilkan insulin pada jumlah yang cukup. Misalkan tubuhnya memerlukan insulin, yang diperlukan itu jumlahnya 100. Tapi tubuh kita cuma bisa menghasilkan 50. Ya, berarti kan ada kekurangan 50-nya. Kekurangan 50 ini bisa dipenuhi dengan pemberian insulin secara eksternal. Sehingga Anda mengenal beberapa sediaan di pasaran yang isinya atau bahan aktifnya adalah insulin. Ya. Insulin kalau kita lihat fungsinya itu sebetulnya apa? Ini bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah sel dalam tubuh kita yang menjalankan fungsi tertentu. Ini adalah reseptor insulin dan ini adalah glucose channel atau pintu masuknya glukosa. Insulin ini berfungsi untuk membuka pintunya glukosa sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dan bisa dimanfaatkan oleh sel tersebut. Dimanfaatkan untuk apa? Ya, kalau selnya otak berarti berpikir, kalau selnya otot berarti bergerak, kalau selnya pendengaran berarti menangkap rangsangan suara dan sebagainya. Ya, sehingga Anda bisa bayangkan kalau insulin ini tidak ada, pintunya ini kan nggak mau buka. Akhirnya glukosa yang diserap melalui pencernaan ada di mana? Dia tinggal di pembuluh darah. Oleh karena itu, diabetes mellitus dikarakterisasi dengan tingginya kadar gula dalam darah. Berikut ini adalah asam amino yang menyusun insulin. Jadi protein ini kan makromolekul atau kita sebut dengan polimer. Protein ini tersusun atas monomer atau senyawa kecil yang kita sebut dengan asam amino. Anda bisa lihat di sini bahwa insulin punya berapa asam amino. Ini bisa dilihat ya. Metionin, alanin, leusin, triptofan, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ternyata dia punya sejumlah 110 asam amino.
Jumlah ini jika dibandingkan dengan protein yang lain termasuk salah satu protein yang paling sederhana, paling kecil ukurannya. Kalau protein yang lain seperti antibodi itu ukurannya malah lebih besar lagi. Nah, ini adalah asam aminonya. Lah, kode genetiknya apa? Ini kode genetiknya. Ya, coba kita review sedikit. Nah, Anda bisa lihat ya slide yang saya share. Jadi, ini adalah protein. Contohnya tadi adalah insulin. Lah, insulin ini kan protein. Protein ini terdiri atas monomer berupa asam amino. Protein ini ada pengkodenya, ada codingnya. Ya, nah codingnya itu disimpan di mana? Yang menyimpan codingnya itu ada di dalam DNA. Ya, DNA-nya namanya apa ya? DNA yang mengkode insulin namanya DNA insulin. Nah, DNA insulin ini menyimpan cetakan. Ya, informasi apa yang harus disusun supaya proteinnya itu bisa jadi insulin. DNA insulin ini isinya adalah basa nitrogen. Basa nitrogen hanya ada 4, ada adenin, ada guanin, ada timin, dan ada sitosil. Ya, ada 4. Jadi disusunnya pola penyusunannya itu akan menghasilkan informasi yang berbeda. Dari DNA ini sel tubuh kita akan merubahnya menjadi protein. Nah, protein ini adalah polimer. Monomernya namanya asam amino. Asam amino dikode oleh 3 basa nukleotida. Ya, jadi contohnya begini. Misalkan ini ada apa ya? Ini urutan DNA-nya. Ya ini contoh asalnya ya karena Bulia nggak hafal urutan coding DNA itu bagaimana. Ini misalkan adalah urutan DNA-nya. Tadi kan DNA itu dibaca dalam 3 urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogennya adenin itu A, guanin itu G, timin itu T, sitosil itu S. Nah, misalkan urutan DNA-nya itu adalah begini ya. ATT, misal ACG, AGA, misalkan begitu, dan seterusnya. Ini yang kalau di slide-nya Bulia tadi yang urutan nukleotida. Nah, oleh sel DNA ini akan dirubah menjadi RNA. Ini tidak kita dalami dan ini juga tidak akan saya tanyakan dalam ujian Anda, tapi ini akan membuat Anda mudah untuk berpikir. Messenger RNA. Dari messenger RNA ini tubuh kita akan menghasilkan apa? Asam amino. Ya. Asam aminonya dibaca dari mana? Dari urutan ini tadi, ATT, ACG, AGA, dan seterusnya. Dalam kasus insulin, Anda bisa lihat di sini tadi, urutannya ada apa saja ya. Ini adalah urutan dari A, G, C, C, T, C, C, A, G ini DNA-nya. Terus asam aminonya apa? Ada metionin, alanin, leusin, triptofan, metionin, dan seterusnya. Kalau urutan asam aminonya exactly sama dengan ini, maka ini akan menghasilkan protein insulin. Contoh yang lainnya apa? Ada suatu penyakit yang namanya sickle cell anemia. Anda lihat namanya sudah jelas anemia. Anemia dikarakterisasi dengan kondisi yang seperti kurang darah. Nah, darah fungsinya apa? Menghantarkan oksigen dan nutrisi. Apa jadinya kalau sel tubuh Anda kurang oksigen? Tubuhnya lemes, yaitu letih, lesu. Gitu. Itu anemia. Loh, ini anemia yang mana? Sickle cell.
anemia yang sel darah merahnya bentuknya seperti bulan sabit. Anda bisa lihat di sini. Bentuk normal dari sel darah merah adalah bulat konkav. Ketika terjadi mutasi atau perubahan pada kode yang mengkode red blood cell atau sel darah merah atau hemoglobin, dia akan berubah menjadi begini. Lah, kalau begini masuk di peredaran darah yang terjadi sumbatan. Kalau sel darah merahnya tersumbat, nutrisi dan oksigen tidak bisa sampai ke lokasi yang dibutuhkan di dalam tubuh. Oleh karena itu, perubahan pada protein ini sebetulnya terjadi perubahan pada DNA. Proses perubahan pada DNA ini kita sebut dengan mutasi, ya. Nah, mutasi merupakan proses perubahan tetap pada DNA yang macam-macam jenisnya mutasi. Ada mutasi yang terjadi karena perubahan pada satu basa nukleotida itu yang kita sebut dengan substitusi. Ada mutasi yang terjadi karena penambahan basa nukleotida itu yang kita sebut dengan insersi. Insersi itu dari insert. Insert menambah. Delesi, delete, dihapus, dihilangkan. Substitusi, substitute, menggantikan. Ya toh, jadi jelas nih dari namanya. Mutasi, substitusi, substitute berarti mengganti. Ada yang terganti. Contohnya apa? A jadi G. Insersi, insert, penambahan. Apa yang ditambahkan ada yang baru, yang masuk. Delesi, dihilangkan atau dihapus. Ini contohnya. Friendship atau pergeseran rangka baca. Nah ini, the fat cat eat. Kan dibacanya 3-3. Kalau misalkan ketambahan satu huruf di depannya, kan bacanya jadi geser. Ya toh, mirip dengan kalau Anda nulis ini loh. Satu asam amino dikode. Nah, gini. Misalkan U-nya jadi ikut yang sana, yang ke belakang kan ininya jadi geser semua. Jadi Anda kan bacanya jadi sat uas kayak gitu kan. Jadi tidak dapat informasinya karena bergeser pola bacanya. Untuk mutasi sendiri bisa disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan mutasi sebagian besar terjadi karena DNA-nya tidak dikopikan dengan benar. Ada keliru nyalinnya. Ya mirip dengan Anda kalau nyatet, mungkin nyatet catatan temennya, terus kurang konsentrasi nyatetnya keliru. Harusnya nulis 2 tapi tulis 4, misalkan gitu ya. Dan yang kedua karena faktor lingkungan atau eksternal. Artinya ada pengaruh lingkungan yang menyebabkan mutasi, misalkan polusi, radiasi, dan sebagainya. Ya. Nah, mutasi apakah diturunkan atau tidak? Sekarang saya tugaskan Anda untuk coba mencari, coba cari ya. Keywordnya adalah penyakit yang terpaut genetik. Ada beberapa penyakit terpaut genetik yang ini bisa diturunkan ya. Saya berikan waktu pada Anda 10 menit untuk mencari contoh penyakit terpaut genetik. Saya harapkan minimal 3 mahasiswa nanti yang bisa berbagi informasi apa yang Anda peroleh terkait dengan penyakit terpaut genetik. Contohnya banyak ya, ada sindrom Down, ada hemofili, dan seterusnya. Coba dicari dulu, ya. Oke, Kita nggak sudah baca tulisan. Ya semua gue, ya semua gue.
Oke, silahkan siapa yang mau berbagi yang sudah didapatkan? Penyakit-penyakit yang terpaut secara genetik. Ya, saya mengharapkan minimal ada 3 mahasiswa. Ini 1 mahasiswa. Oke, ada Ashiba Meika. Nanti sesuai urutan ya, ada Mbak Ashiba, Alia Nur Afifah, dan Desi Alvina. Silahkan, Mbak Ashiba dulu ya. Baik, Ibu, izin menyampaikan, tapi ini saya menyampaikannya salah satu saja boleh? Iya, salah satu saja. Penyakit yang terpaut gen, salah satunya ada hemofilia. Kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu gen pada kromosom X yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal, sehingga ketika pengidapnya mengalami cedera atau luka, pendarahan yang terjadi akan lebih lama. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi salah satu contoh penyakit terpaut genetik adalah hemofili. Pada orang yang normal, darah kita kalau lukanya kecil ya, lukanya kecil itu kan ada waktu pembekuan darah. Dengan adanya pembekuan darah itu kan akan terbentuk klot yang biasanya warnanya coklat itu loh ya. Coklat-coklat itu yang kemudian menutup luka tadi dan klot ini membuat tutupan ini sehingga menghentikan proses pendarahan. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kita itu tidak mampu membentuk bekuan atau sumbatan atau klot tadi? Ya, yang terjadi tentunya proses pendarahannya tidak bisa dihentikan. Terus-menerus mengalami pendarahan. Nah, ternyata penyakit ini adalah salah satu penyakit yang terpaut secara genetik dan bersifat diturunkan. Ya, sekarang yang kedua, Mbak Alia Nur Afifah ya. Baik, Ibu. Tadi saya mencari itu penyakit yang dapat terpaut genetik itu ada fibrosis kistik, Ibu. Itu merupakan penyakit yang dapat menyebabkan produksi lendir yang kental dan lengket pada paru-paru, pankreas, dan organ lainnya. Jadi, dia ini bisa menyebabkan masalah pernafasan dan pencernaan, Ibu. Fibrosis kistik ini dapat diwariskan secara resesif autosomal sehingga penderita harus menerima 2 salinan gen yang bermutasi dari kedua orang tuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alia Nur Afifah. Ya, yang menarik dari pernyataan Mbak Alia tadi ya adalah, ini resesif, gitu ya. Jadi kalau Anda ingat, manusia itu kromosomnya atau materi genetiknya itu selalu diploid, selalu punya pasangan. Kromosom nomor 1, manusia punya 23 pasang kromosom, berarti ada 46 buah, ya kan? Separuhnya itu dari ayah, separuhnya dari ibu, karena sel telur itu haploid, sel sperma itu haploid. Kalau ketemu kan sel spermanya masuk ke sel telur, terjadi proses fusi kromosomnya sehingga menjadi diploid. Artinya kita selalu punya 2 salinan gen. Nah, kalau penyakit itu dikatakan dominan, maka si anaknya itu akan menjadi sakit ketika menerima 1 salinan dari induknya. Misalkan ibunya sakit, terus menurun ke anaknya. Anaknya langsung otomatis akan sakit. Itu jika penyakitnya dominan. Kalau resesif gimana? Misalkan ibunya sakit, ayahnya sehat. Anaknya kan punya kemungkinan sakit atau karier. Karier itu artinya dia pembawa tetapi dia nggak sakit. Gennya kan tadi ada salinannya. Yang satu defect atau rusak, yang satu normal. Nah, gen yang normal ini bisa mengcover fungsi dari gen yang rusak. Itu kalau resesif. Sehingga kalau ibunya sakit, ayahnya sehat tapi bukan karier, bukan pembawa, maka anaknya kemungkinan akan sehat semua kalau itu resesif. Baru nanti kalau misalkan ibunya sakit, ayahnya sakit, atau ayahnya ini sehat tapi dia karier, artinya dia membawa dari mbah buyutnya dulu tuh sudah ada kejadian sakit yang sama. Nah, ini kalau ketemu, baru anaknya nanti punya kemungkinan sakit. Makanya orang Jawa bilangnya, kalau milih jodoh itu dipertimbangkan bibit bobotnya. Nah, bibitnya itu maksudnya ya salah satunya gennya ini loh, ya toh. Tapi untungnya di ras kita itu penyakit-penyakit yang terpaut genetik tidak sebanyak kalau ras tetangga gitu ya. Jadi tidak banyak kasus-kasus penyakit terpaut genetik yang sifatnya menjadi letal.
Oke, yang ketiga, ini ada Mbak Desi Elvina, silahkan. Saya tadi tentang penyakit alkaptonuria. Iya, apa Pak? Kelainan genetik Mm-mm. biasanya dalam keadaan manusia normal, tubuh akan memecah dua protein berupa asam amino, yaitu tirosin dan fenilalanin melalui serangkaian reaksi kimia. Namun dalam kondisi penyakit alkaptonuria, tubuh tidak dapat memproduksi enzim, yaitu enzim homogenisasi oksidase dalam jumlah cukup. Dalam gen ini menjadi sebuah penumpukan, lalu menjadi pigmen berwarna hitam atau gelap dan tubuh, sementara senyawa sebagian lainnya dikeluarkan melalui urin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desi. Maaf ya, tadi kurang jelas saya tangkapnya karena agak putus-putus tadi Zoom-nya, tapi terima kasih untuk sharing-nya. Kalau tidak salah tentang fenilketonuria, ya. Jadi memang penyakit ini tubuhnya, istilahnya ya analoginya nih, misalkan kalau kita makan cabai, wah pedas gitu. Tapi tubuh kita kan punya mekanisme untuk bisa mencerna cabai. Nah, pada penyakit yang disebutkan Mbak Desi tadi, tubuh seseorang itu kehilangan kemampuan untuk mengolah fenil, golongan fenil-fenil gitu. Sehingga tidak terolah. Kalau tidak terolah, tidak termetabolisme, tidak bisa keluar dari tubuh, akan terjadi penumpukan di tubuh. Semua bahan yang menumpuk di tubuh tanpa bisa dikeluarkan itu bisa menjadi senyawa beracun. Tapi untuk kondisi itu bisa dihindari. Salah satunya adalah menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung golongan fenilketon. Ya, sehingga penyakitnya bisa ditangani. Istilahnya mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk ketiga mahasiswa yang sudah mau sharing apa yang ditemukan. Kita lanjutkan untuk kuliahnya ya. Jadi tadi contoh mutasi itu diturunkan atau tidak. Tadi sudah teramati dari teman Anda. Kalau mutasinya terjadi pada sel somatik dan sudah dewasa terjadi, misalkan orang tiba-tiba kena kanker. Ya, itu kan sebabnya karena mutasi salah satunya. Itu tidak diturunkan. Meskipun memang ada penelitian yang menyebutkan ada korelasi antara kanker dan keturunan, tetapi lebih kepada presentase kejadian kanker. Ya, tapi kalau mutasinya terjadinya pada sel kelamin, jadi yang mengalami perubahan itu pada ovum atau spermanya, yang itu misalkan mempengaruhi produksi faktor 8 yang menyebabkan hemofili, maka itu akan diturunkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi tergantung mutasinya ada di mana. Kemudian apakah perubahan pada skala DNA atau genotip pada mutasi tadi selalu terlihat secara panca indera atau fenotipnya? Ya, jawabannya belum tentu. Kadang-kadang perubahan pada DNA-nya tidak bisa terdeteksi dari organoleptisnya. Kadang-kadang perubahannya tidak signifikan. Contohnya ras-ras kucing yang baru akibat persilangan, itu kan perubahan pada kode genetiknya, ya. Tapi itu teramati, misalkan bentuk hidungnya, bentuk telinganya, dan sebagainya. Atau bunga biasanya ya, bunganya variannya jadi banyak, ada yang warnanya pink, merah, kuning, atau kombinasi pink, kuning, dan seterusnya. Itu perubahan kecil dan teramati. Ada juga perubahan yang besar seperti pada cycle cell anemia tadi ya, perubahan pada satu basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan keseluruhan dari materi genetiknya. Nah, ini adalah contoh cycle cell anemia tadi ya, yang bentuk sel darah merahnya menjadi seperti sabit. Ini ada basa nitrogen A, aslinya itu A, tapi mengalami mutasi substitusi. Kalau substitut kan diganti. Harusnya A dia berubah menjadi T.
GAG ini kalau diterjemahkan menjadi asam amino akan menghasilkan glutamin. Tetapi GTG kalau diterjemahkan menjadi asam amino akan menghasilkan valin. Nah, valin perubahan satu kecil ini mempengaruhi secara sistemik karena ternyata sel darah merahnya mengalami perubahan bentuk. Harusnya bulat konkav menjadi berbentuk seperti sabit seperti ini. Ya, ini sudah cukup menyebabkan perubahan yang drastis karena pasokan nutrisi dan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan menjadi terhambat. Ya. Untuk ini, seperti kenapa kok proteinnya digunakan dalam terapi? Ya, tadi seperti kita bahas di awal, ada beberapa penyakit yang disebabkan karena proteinnya mengalami kerusakan atau proteinnya gak cukup dihasilkan oleh tubuh. Ya, berarti salah satu caranya yang paling manjur ya dikasih protein. Kayak, oh tubuhnya nggak bisa menghasilkan insulin. Oh ya berarti tubuhnya harus dikasih insulin secara eksternal. Ya. Ini beberapa keunggulannya dari penggunaan protein dalam terapi. Kemudian kalau kita mau menggunakan atau menghasilkan protein untuk membuat obat, kita membuatnya dengan memanfaatkan sistem tubuhnya organisme lain. Yang banyak dimanfaatkan adalah organisme sel tunggal seperti bakteri dan jamur. Nah, semua organisme yang digunakan untuk menghasilkan protein harus masuk dalam klasifikasi GRAS atau Generally Recognized as Safe. Semua mikroorganisme yang masuk dalam klasifikasi ini tidak boleh diketahui pernah menyebabkan penyakit atau patogen, tidak boleh menghasilkan senyawa racun atau toksin, dan tidak boleh menghasilkan antibiotik. Contohnya ada apa saja? Contohnya Bacillus subtilis, Lactobacillus, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, dan Pichia pastoris. Itu beberapa mikroorganisme yang digunakan dalam proses produksi protein rekombinan. Kita ambil salah satu contoh adalah Escherichia coli. Ini gambarnya. Bakteri E. coli ini bentuknya kayak batang begini. Ya, ini batang nih bentuknya. Dia termasuk salah satu flora normal yang ada di tubuh manusia. Dia hidup di bagian saluran pencernaan bawah, usus bawah. Dan organisme ini diketahui tidak bersifat patogen. E. coli merupakan organisme yang paling banyak digunakan karena teknik untuk overekspresi di Escherichia coli telah diketahui. Kita sudah tahu nih urutan DNA-nya apa saja. Kita sudah tahu mekanisme metabolisme dari E. coli ini bagaimana. Gitu ya. Dan media pertumbuhan dari bakteri ini sudah diketahui sehingga kalau kita mau memperbiakkan E. coli ini dalam bahasa sederhana, itu jauh lebih mudah dibandingkan kita mengembangbiakkan organisme yang lain. Kemudian jika protein terapeutik yang akan kita buat ternyata kok tidak bisa dihasilkan di Escherichia coli karena misalkan proteinnya punya banyak modifikasi, maka kita harus menggunakan organisme lain. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae atau yeast. Yeast ini biasanya dipakai untuk produksi wine atau anggur. Yeast ini merupakan organisme eukariotik yang jauh lebih mirip secara metabolisme dengan metabolisme sel-sel manusia. Yeast ini bentuknya bulat-bulat begini. Kalau E. coli tadi kan agak panjang-panjang ya. Secara alami dia ditemukan hidup komensal, banyak di permukaan makhluk hidup lain itu dia bisa hidup. Kemudian kalau misalkan di E. coli nggak bisa, di yeast nggak bisa, kita bisa pakai sel-sel serangga. Ya, sel serangga ini tapi jarang sih digunakan hanya untuk
protein tertentu yang sangat kompleks sekali baru dipakai sel serangga untuk menghasilkan protein tersebut. Nah, ini ada penggolongan protein terapeutik menurut FDA atau Food and Drug Administration, yaitu protein terapeutik yang menggantikan protein yang rusak, yang menambah jalur metabolisme, yang memberikan fungsi baru, dan yang mempengaruhi organisme secara langsung. Ini yang digunakan sebagai protein terapeutik dalam pengobatan. Ada protein terapeutik yang hanya berfungsi sebagai pembawa komponen lain. Ada yang fungsinya preventif atau pencegahan, contohnya vaksin, dan ada yang digunakan tidak untuk pengobatan, tetapi untuk mendeteksi kondisi kesehatan, yaitu protein untuk diagnostik. Salah satu contohnya adalah diagnosa kehamilan, itu pakai prinsip pengenalan antigen antibodi yang akan kita diskusikan pada materi selanjutnya. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, nanti lebih detailnya sudah saya jelaskan dalam video yang saya kirimkan ya. Silakan jika ada yang akan didiskusikan. Mungkin kalau belum ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan pekan depan kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih semuanya untuk waktunya pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.